Meski terbilang tinggi, namun perputaran uang judi online tersebut lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 359 triliun rupiah. Halo, Ca. Selamat pagi Wiki, apa kabar? Kabar baik, luar biasa. Apalagi kemarin IHSG sudah mencapai rekor penutupan tertinggi sepanjang masa ya. Betul, Jadi mungkin ini cerahnya baju Ocha sama seperti cerahnya senyumnya dari pelaku pasar. Karena ya lumayan lah ya portofolio investasinya agak keangkat dikit lah. Betul, akhirnya IHSG kembali all time high dan seperti yang diklaim juga oleh Menteri Purbaya ya. Kalau nggak salah sekitar 6 kali IHSG sudah all time high sepanjang kepemimpinan Purbaya ya selaku Menteri Keuangan yang baru. Nah ini juga ada salah satu sentimen yang perlu disoroti ini terkait dengan sejumlah saham yang ternyata masuk nih di indeks MSCI juga tampaknya ini akan menjadikan katalis positif dan juga masih ada fenomena ataupun uptrend IHSG yang masih bisa kita nantikan lah ya. Nantinya akan kita bahas dalam segmen dialog dan pemirsa tentunya bersama saya Rosalin Chiu. Dan saya Wiki Ardian, inilah Market Buzz. Ya, kita awali Market Buzz dengan isu viral yang pertama. Pemirsa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkapkan total perputaran uang judi online pada tahun 2025 telah mencapai 155 triliun rupiah. Meski terbilang tinggi, namun perputaran uang judi online tersebut lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 359 triliun rupiah. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, selain nilai transaksi, pihaknya juga berhasil menekan nilai deposit yang disetorkan oleh para pemain judi online. Ya, hingga Oktober 2025 nilai deposit para pemain judi online berhasil ditekan menjadi 24 triliun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 51 triliun rupiah. Ivan Yustiavandana menegaskan PPATK melalui kerja bersama dengan kementerian dan lembaga lain akan terus menekan perputaran uang maupun deposit judi online. Mengingat pemberantasan judi online merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto di pemerintahan saat ini. Oke, baik, kita lihat komentar dari netizen mengomentari berita yang satu ini, pemirsa. Komentar yang pertama, ini datang dari Reni Kasim 93, blokirlah Pak, jangan tahu transaksinya aja katanya. Oke, kemudian ada komentar dari @david.winata.7. PPATK tahu itu ujungnya ke siapa uangnya. Oke, komentar berikutnya pemirsa ini adalah yang datangnya dari @goreng. Kalau tahu malah dibiarin bukan diberantas katanya. Oke, kalau memang sudah tahu artinya memang ada langkah-langkah berikutnya yaitu adalah menertibkan ataupun mungkin melakukan penutupan lah ya secara permanen, walaupun memang ada kemungkinan munculnya situs-situs judi online yang baru begitu, tapi kemudian langkah tegas, langkah yang kemudian jelas begitu menguatkan upaya untuk memberantas judi online ini kemudian menjadi ter-highlight dan masyarakat melihat bahwa pemerintah melakukan langkah yang serius gitu. Betul, dan juga kita harapkan ya tidak hanya sekedar memberantas karena kabarnya katanya kalau judi online itu mati 1 tumbuh 1000 ya. Memang dibutuhkan kerjasama tidak hanya di internal pemerintahan itu sendiri, tapi mungkin dengan perusahaan-perusahaan teknologi skala besar ya, platform di mana seringkali jadi sasaran situs-situs judi online ini menaruh iklannya. Gitu. Ini perlu ada monitoring dari dua belah pihak, dari pemerintah dan juga eksternal untuk kemudian secara real time bisa menyikat situs-situs ini secara masif juga gitu ya. Baik, kita ke survei berikutnya, silakan Ocha. Iya. Badan Pusat Statistik melaporkan pada Agustus 2025 sebanyak 7,46 juta orang di Indonesia menganggur. Jumlah pengangguran tersebut turun tipis jika dibandingkan periode Agustus 2024 yang mencapai 7,47 juta orang. Ya, namun apabila dibandingkan dengan Februari 2025 naik dari 7,28 juta orang, pada Agustus 2025 BPS mencatat sebanyak 218,17 juta penduduk yang masuk kategori usia kerja. Angka tersebut meningkat sebanyak 2,8 juta orang jika dibandingkan dengan Agustus 2024. Baik, kita lihat sejumlah komentar yang masuk untuk isu viral yang kedua. Baik, ada komentar pertama datang dari @asma_88 menyatakan kenyataan di lapangan berbeda.
Oke, mungkin dirasakan bahwa tingkat pengangguran meningkat begitu oleh Asma underscore 88. Berikutnya dari Yu_Jack 7,46 juta orang ternyata masih banyak. Walaupun memang turun ya being considered as angka yang memang masih besar begitu ya. Oke. Kemudian @fata_nu.998 alhamdulillah masih bekerja. Oke, semoga memang ke depan banyak komentar-komentar yang disampaikan senada dengan Fata_nu998, tidak ada lagi layoff, tidak ada lagi masyarakat yang kehilangan daya belinya gara-gara tidak punya pekerjaan begitu ya, dan upaya-upaya dari pemerintah sini untuk menciptakan jutaan lapangan kerja semoga cepat terrealisasi lah ya. Ya, dan juga perlu selalu untuk dikritisi ini penurunan tingkat pengangguran yang sudah tidak menganggur ini pekerjaannya seperti apa, informal atau formal, dan jangan sampai kemudian hanya berpaku pada kuantitas saja, tapi yang paling real yang harus dievaluasi adalah kesejahteraan masyarakatnya ya gitu. Secara kualitas pekerjaan seperti apa, bukan hanya sekedar pekerjaan tapi ternyata juga apa ya, entah itu informal, entah itu kemudian honorer yang kemudian membuat seseorang juga tidak betul-betul secure lah ya dengan pekerjaannya saat ini. Betul. Baik, kita ke isu viral berikutnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menginginkan proyek kereta cepat tidak hanya sampai Bandung, melainkan diperpanjang hingga Surabaya. Bahkan Prabowo meminta kereta cepat juga perlu diperpanjang hingga Banyuwangi. Iya, Prabowo menegaskan kereta cepat seperti Wush merupakan transportasi umum yang diterapkan di berbagai negara, dan Prabowo menilai dalam pelayanan transportasi umum jangan menghitung untung dan rugi, tetapi manfaatnya bagi rakyat. Oke, baik, ada sisi pelayanan kepada masyarakat begitu ya, karena ini akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan panjang dengan durasi yang lebih pendek begitu. Ada Steve_Chu setuju kalau sampai Jawa Timur baru kereta cepat ini berasa efisiennya. Kalau cuma jarak sedekat ke Padalarang mah nggak efisien ya, namanya juga baru jalur awal gitu ya. Ini juga kemudian harus perlu diapresiasi juga, walaupun memang ada terkait dengan governance yang harus diperbaiki lah ya. Oke. Iya, kemudian ini ada komentar dari @sawit_borneo, kasihan rakyat di luar Jawa, bahkan aspal pun belum dirasakan. Ini menjadi concern-concern dari negara berkembang lah ya, seringkali jadi suatu polemik juga ketika menghadirkan infrastruktur secara masif, apalagi belum jelas juga nih pendanaannya seperti apa, pembagian resiko antara Indonesia dan China juga kemarin tampaknya sampai hari ini masih memberatkan Indonesia ya. Sementara concern dari berbagai masyarakat di daerah lainnya juga merasakan pemerataan infrastruktur, bahkan yang sederhana saja belum merata di wilayah-wilayah lainnya. Ini memang perlu dilakukan secara menyeluruh lah ya begitu. Betul. Berikutnya ada Ian_Mori. Benar kata Pak Jonan, mending duit segitu buat KAI bangun jaringan rel kereta seluruh Indonesia. Karena kalau dilihat dari mode transportasi berbasis rel begitu, kereta api memang menjadi salah satu yang diandalkan oleh masyarakat. Kalaupun misal pada musim mudik begitu, kalau memang jalur keretanya banyak, ya lumayan lah ya membuat beban transportasi untuk masyarakat yang menggunakan jalan biasa itu akan berkurang, dan banyak yang berpindah ke jalur transportasi dengan menggunakan rel lah ya. Oke. Baik. Ya, pemirsa, kita masih punya berbagai informasi lainnya selain daripada isu viral yang sudah kita bahas. Di antaranya terkait dengan indeks harga saham gabungan kembali bergerak di zona hijau, ditutup menguat 0,93% ke level 8.318 pada perdagangan Rabu, dan informasi pembahasannya akan dibawakan oleh rekan Wiki Adrian. Market Buzz akan segera kembali.